ayat 16 dan 18. Silakan Bu Fadia. 16 atau 18. Ya, terima kasih Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Pak Ilham. Baiklah, kita buka kembali pertemuan dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-45 bagian pertama ayat 1 sampai 20 yang judulnya diambil dari ayat 18. Tepatnya pada kata-kata ala syariah. Kita akan mulai pembahasan kita dengan melihat apa arti dan makna di balik judul ini. Ala artinya di atas. Syariah artinya syariat. Jadi ala syariah artinya di atas syariat atau berdasarkan syariat. Mari kita lihat terjemahan ayat 18. Siapa yang membacanya? Ayat 18 surah 45 ini, silakan baca terjemahannya. Enggak, Ibu siapa ya? Bu Yeni udah ada nggak tadi? Bu Yeni? Boleh saya bacain, Chris? Boleh Mas Surya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan engkau berada di atas syariat dari urusan itu. Maka turutilah syariat itu dan janganlah engkau turuti kemauan-kemauan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, jadi jelas ada kata syariat diartikan di atas syariat. Jadi maksud ayat ini Nabi Muhammad SAW itu membawa syariat. Arti syariat sendiri aturannya. Jadi syariat itu adalah aturan-aturan dalam agama seperti yang tertera pada rukun Islam. Jadi syariat itu seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, seperti zakat dan lain-lainnya yang mempunyai aturan. Jadi syariat itu artinya aturan agama. Itulah dia arti dari judul ini, sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia
agar melaksanakan syariat dengan baik. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Islam, syariat yaitu rukun Islam hendaknya kita lakukan. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat bila telah sampai hitungannya dan waktunya, lalu pergi haji bila mampu. Itu syariat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, tidak cukup dengan satu rukun saja. Mengucap 2 kalimat syahadat saja. Tapi ada syariat yang hendaknya kita jalankan. Itulah dia arti dan makna di balik judul ala syariah. Sekali lagi, artinya adalah di atas syariat. Rasulullah membawa syariat, seperti nabi-nabi yang lalu juga membawa syariat, aturan-aturan agama yang berupa perbuatan. Nah, sedangkan makna di baliknya menyadarkan manusia agar berpegang teguh dengan syariat itu. Jadi kalau masuk Islam secara penuh, jangan cuma satu rukun saja. Seperti diingatkan di surat 2, mari kita lihat hubungannya dengan surah yang lain. Kita bisa lihat di surat 2, surah Al-Baqarah, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Silakan. Ya Bu Hani, silakan Bu Hani. Ada ya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Surat 2, Bu. Surat 2 ya. Bukan ayat 257, tapi surat 2 ayat 208. Itu ya, 258 itu. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi kalau masuk Islam itu secara penuh. Jadi karena sampai sekarang juga masih ada berapa orang mengaku Islam tapi tidak sholat. Ada orang Islam tidak puasa secara penuh. Ada orang Islam yang dengan sengaja walaupun mampu tidak mau pergi haji. Ada orang Islam yang tidak mengerti tentang zakat atau mengerti tapi tak menunaikannya. Berarti dia tidak masuk secara penuh. Padahal syariat itu dibawa oleh Allah, dibawa oleh para Rasulullah untuk kita jalankan. Itulah arti dan makna. Sekarang kita berangkat kepada bagian yang kedua. Terakhir judul kita apa, Bu? Illa man rahimallah. Ya. Illa man rahimallah. Yang terdapat pada surat 44 ayat 42 ya. Ya. Bila judul yang lalu menjelaskan orang-orang yang mendapatkan rahmat illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati Allah, itu judul yang lalu. Nah, jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang yang dirahmati Allah, maka judul sekarang mengingatkan cara mendapatkan rahmat itu adalah dengan menjalankan syariat. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, tegakkan, jalankan syariat dengan baik. Nah, itulah hubungan antara judul yang lalu dengan judul sekarang.
Jadi kalau ingin menjadi almarhum, orang dirahmati Allah saat meninggalkan dunia ini atau almarhumah, maka jalankan syariat dengan baik. Itulah makanya pada surah 9, kita lihat surat 9. Pada surah 9 ayat 71 dikatakan begini. 9 itu surah At-Taubah Ya, Bu Nancy. ayat 71 begini. Nancy. Surat 971 sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Mereka mendapatkan rahmat Allah karena mereka mematuhi syariat. Di sini contohnya adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi sekali lagi hubungannya dengan judul yang lalu adalah bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang yang dirahmati Allah, judul sekarang mengingatkan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah itu hendaknya kita melaksanakan syariat dengan baik, dimulai dengan rukun Islam, dan itu seperti dikatakan di surat 9 ayat 71 akan membuat orang yang melakukannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua begitu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sampailah kita kepada bahagian yang ketiga, yaitu pesan. Pesan dari judul ala syariah ini adalah menjalankan syariat dengan baik dan benar. Jadi bagaimana caranya untuk ala syariah, berada di atas syariat, menjalankan syariat dengan baik dan benar? Melalui 20 ayat di surah Al-Jasiyah ini, setidaknya kita diingatkan dengan 3 pesan penting. Pertama, jalankan syariat itu berdasarkan petunjuk yang benar. Jadi kalau sholat, sholat itu Nabi ajarkan tata caranya. Jadi sholat bukan sekedar eling gitu. Puasa Nabi ajarkan caranya. Jadi bukan puasa itu puasa yang dikarang-karang, umpamanya boleh makan, boleh minum, yang nggak boleh makan yang putih-putih. Kan nasi nggak boleh, garam nggak boleh. Kalau umpamanya yang lain boleh. Nah, itu namanya dikarang-karang, nggak punya dasar. Puasa itu boleh setengah hari. Di kampung saya itu. Di kampung saya seorang mengatakan, udah kalau kita nggak mampu puasa, kita bisa dicicil. Jadi jam 8 sampai jam 12, besok teruskan. Jam 12 sampai gitu. Nah, itu namanya ngarang-ngarang, nggak punya dasar. Karena itu pesan pertama, laksanakan syariat itu atas dasar atau petunjuk yang benar dari Allah dan Rasul. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang berupa syariat, nah itu hendaknya kita konfirmasi ada apa enggak dasarnya. Kalau enggak itu kita harus berhati-hati, jangan melaksanakan sesuatu yang enggak jelas dasarnya. Pada surah Al-Jasiyah itu ditegaskan berkali-kali, umpamanya pada ayat 2. Bu Vina, silakan Bu Vina. Ayat 2. Oke. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, jadi dasarnya kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran diturunkan Allah. Sedangkan syariat itu adalah aturan Allah. Aturan Allah yang benar itu sesuai dengan kitab yang diturunkan Allah yang Maha Hakim. Nah, jangan bohong seperti dikatakan di ayat 7. Vina, Aku masih? Oke. ya enggak.
Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Iya, banyak dusta, mengatasnamakan syariat, ngarang-ngarang syariat, padahal tidak. Terusnya. Yaitu orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan, yaitu orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyembuhkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia akan azab yang pedih. Ya, jadi akan ada orang yang akan mempermainkan, ya, sombong terhadap ayat Allah. Nah, ini orang-orang seperti ini, nah, itu banyak mengeluarkan syariat-syariat palsu. Nah, ada orang yang mengaku selevel dengan Nabi, seperti dikatakan di surat 6 ayat 93. Kalau kita silakan. Ada praktek seperti itu, mengarang-arang syariat atau merendahkan syariat. Syariat itu rendah. Jadi kalau yang penting itu hakikat, ada kata-kata begitu. Yang penting makrifat, nah gitu. Dasarnya tidak jelas, tapi itu berkembang. Pada surat 6 Al-An'am ayat 93, Allah berfirman, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Atau dia berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak pernah diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Dan ada pula yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Dan kalau sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang aniaya itu dalam kesakitan menghadapi kematian, sedang malaikat membentangkan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina disebabkan perkataanmu yang tidak benar terhadap Allah dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya, itu bentuk orang-orang yang mengarang syariat, membuat syariat sendiri. Nah, itu dia akan mengalami hal yang sangat menakutkan saat sakratul maut nanti. Ada pula orang-orang yang mengajar atau membentuk syariat atau mengajak orang kepada agama Allah tapi tidak pakai petunjuk yang benar. Itu dikatakan pula di surat 3. Ali Imran ayat 79. Ya, Timo, enggak. Ya, sebentar. 79. Surat Ali Imran surat 3 ayat 79. Maka li basyarin, tidak sepatutnya bagi seorang manusia atau tidak mungkin orang itu benar. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi, atau dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, seharusnya begitu. Seharusnya dia mengajak orang kepada syariat yang benar, berdasarkan dasar yang benar, bukan malah mengalihkan orang untuk ikut apa katanya saja, atau mengarang syariat seperti dikatakan di ayat berikutnya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Iya, itu bukan syariat. Itu malah penyimpangan syariat yang dapat membuat pelakunya menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya kita berdasarkan pesan pertama ini diingatkan jangan ikut-ikutan. Jangan lakukan hal-hal yang tak jelas dasarnya. Seperti dikatakan di surat 17. Pada surat 17 ayat 36 Allah ingatkan begini. 17 itu surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bu Ari silakan.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungan jawabannya. Ya, jadi intinya jangan ikut-ikutan kepada suatu hal yang tidak jelas dasarnya, sehingga kita tidak keluar dari syariat yang sebenarnya. Itulah pesan pertama dari judul ala syariah, itu syariat yang kita lakukan hendaknya berdasarkan dasar yang jelas, Quran dan hadis. Yang kedua, laksanakan syariat dengan tulus. Dan mulai dari yang wajib. Syariat itu selain rukun Islam itu banyak lagi aturan-aturan agama. Nah, tapi mulai dengan yang prioritas, yang wajib, rukun Islam berarti itu. Rukun Islam sendiri itu mulai dengan yang prioritas. Haji itu tidaklah mesti setiap tahun dan tidaklah mesti dipaksakan diri kita untuk haji. Dia ada aturannya. Kalau sudah mampu dan terbuka jalan, aman dan perjalanan baru gitu dia. Itu sendiri diajarkan kita, bahkan yang wajib pun itu ambil yang prioritas. Sholat itu prioritas. Karena ada tiang agama. Nah, itu hendaknya dimantapkan dengan baik. Jadi intinya adalah laksanakan syariat itu dengan tulus, mulai dari yang wajib, dan jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang di luar itu. Jadi ada hal yang bersifat sunnah, tapi jangan paksakan diri. Umpamanya sholat malam, itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi jangan merasa tadi itu harus sholat malam, itu enggak. Ya, jangan paksakan diri. Itu pesan nomor 2, laksanakan syariat itu dengan tulus, jangan paksakan diri, dan bersikap bijaklah. Bersikap bijaklah menghadapi orang-orang yang mengingkari syariat. Jadi kita sendiri hendaknya melaksanakan dengan tulus, tapi ke orang jangan paksakan, ya. Maksudnya jangan paksakan itu hal-hal yang sunnah, atau kalau orang tadi ternyata yang wajib pun dia masih mencicil, itu harus dimaklumi. Mari kita lihat surat 45 ayat 14. Bianti, bangga Bianti. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah pada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah. Karena dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, maafkan sajalah kalau ternyata banyak orang Islam ternyata masih pelentang-pelentung, itu maafkan saja dan ajak dengan baik. Untuk kita sendiri yang sunnah, jangan kita paksakan diri kita. Ayat selanjutnya. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Iya, oleh karena itu dalam melakukan kesolehan, beramal soleh, jangan paksakan diri. Itu diingatkan di surat 7. Pada surat 7 ayat 43, 42, dibilang begini. Surat 7, surah Al-A'raf, ayat 42. 42, 43 Pak, 42. 42 aja ya, 42. Bentar biasa kan, Ter ya.
Tarwiyah ada nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Poin yang kedua, itu adalah dalam syariat itu kita yang penting ketulusan. Ketulusan yang sampai membebani diri kita ya. Itu umpamanya jangan kalau memang sudah melaksanakan kewajiban kita, umpamanya tadi dalam masalah materi ya, yang wajib itu zakat. Tentang masalah tadi kita sedekah, itu prioritas berikutnya adalah infak. Baru setelah itu yang lain-lain disebut dengan kata-kata sedekah. Jangan terbebani. Jangan tadi itu gara-gara bikin buat baik kita malah menyusahkan diri. Seperti dikatakan di surat 2. Pada surat 2 ayat 195 dikatakan begini. Ibu Hani ada, Ibu Hani? Ibu. Ya. Deketin Bu, deketin. Surat 2 itu surah Al-Baqarah 195 ayat 165. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. 2195. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nafkahkanlah, kedengeran? Iya betul. Dan nafkahkanlah harta di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dalam masalah harta tadi sekali lagi disebutkan bahwa yang wajib itu zakat, karena zakat itu rukun Islam dan itu milik orang lain yang Allah titipkan. Tapi di luar itu yang disebut dengan infak, maka itu jangan sampai membebani diri. Dan kalau ternyata kita sudah miliki, masih setelah dari keluar tadi zakat masih ada kemampuan, maka tujukan kepada seperti disebutkan di ayat 215-nya. Ternyata zakat sudah, kita ingin melakukan kebaikan lagi, disyariatkan berbuat baik. Apa kebaikannya? Itu infak. Kepada siapa? Berdasarkan surat 215 itu begini orangnya. 215. Wah, ini lanjut ya. Ya. 215. Ya. 215. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan bertanya kepadamu tentang apa yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, maka adalah untuk ibu bapak, keluarga yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil. Dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah, dalam syariat berarti prioritasnya adalah infak itu tujukan kepada yang dekat dengan kita dalam jalur keluarga. Orang tua kalau masih ada, baru kerabat dekat, baru anak yatim. Anak yatim juga yang punya kaitan langsung dengan kita, baru orang miskin, dan baru tadi kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Dan itu pun tidak memaksakan diri, sehingga jangan sampai karena membantu, ternyata kita merasa berat dan mengata-ngatai, itu yang rusak. Seperti dikatakan di surat yang sama, Al-Baqarah ayat 263. Bu Ina, ada Bu Ina? Ina, ada. Hai Bu Ina. 263. Dan berubah. Dan Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. 260? 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang ingin dengan yang menyakitkan perasaan penerima. Allah Maha Kaya dan lagi Maha Penyantun.
Jadi ya saya ngajarkan itu, karena takutnya kalau over nanti timbul penyesalan, atau nanti kalau over nanti akan ngata-ngatain orang sudah dibantu kok gini, ya itu malah rusak. Seperti dikatakan di ayat berikutnya, baca sedikit saja 264-nya. Terusannya. Ya, orang-orang beriman. Hai orang-orang. Ya betul. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan meninggalkan ibadah. Seperti orang yang memaksakan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu biru yang di atas lalu menjadilah dia bersih tidak berkesan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah tidak memberi kepada orang-orang. Ya, berarti kalau kita tadi itu mengata-ngatain berarti nggak tulus. Makanya dikatakan lakukan syariat dengan tulus. Jangan memaksakan orang lain dalam melaksanakan syariat ini, bukan pula membiarkannya, tetapi mengarahkannya kepada yang baik. Itu dia tentang syariat. Jangan memaksakan diri dalam syariat. Makanya dikatakan Allah tidak membebani seorang melainkan kesanggupannya. Yang terakhir, yang ketiga. Melaksanakan syariat di mana, ini. Nomor 3. Berhati-hatilah terhadap pelecehan syariat. Atau melakukan syariat sesuka hati. Jadi maksud pelecehan syariat ini adalah menganggap syariat sesuatu yang nggak penting, ya. Dulu pernah ada isu bahwa ada sementara orang yang menganggap syariat tidak perlu, nggak perlu syariat, yang perlu hakikat itu umpamanya, atau mengikuti cara-cara orang yang berusaha menyimpangkan syariat. Yang mengatakan esensi sholat itu adalah mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, eling udah nggak perlu sholat. Itu hati-hati. Itu pelecehan terhadap syariat. Itu seperti ditegaskan di judul kita berada. Lihat kembali surat Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Bu Yeni udah di tempat belum? Mangga Bu Yeni. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya, orang tidak jelas dasarnya tapi mengarang-arang syariat, jangan terpengaruh. Kalau tadi syariat yang kita lakukan, nomor 1 tadi adalah dengan dasar yang jelas. Yang kedua, syariat itu kita lakukan dengan prioritas, lakukan dari yang wajib dahulu, yang rukun, baru yang ketiga ini kita diingatkan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berusaha untuk mengaburkan kesucian syariat. Itulah dia beberapa pesan di bawah judul Ala Syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang melaksanakan syariat dengan baik sehingga sampai akhirnya nanti kita akan kembali kepada pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi sudah selesai, tapi waktu kita masih panjang untuk